bagi kita semua. Salam kenal Bapak Ibu dari dinas, sekolah maupun adik-adik peserta yang mengikuti lomba KSN tingkat sekolah dasar. Izinkan saya menyampaikan kaitannya dengan aplikasi nanti ketika adik-adik melakukan ujian atau lomba KSN ini. Saya jelas sedikit ya? Jelas Pak. Baik. Nah, jadi aplikasi online KSN ini, KSN ini nantinya berbasis mobile dan hanya tersedia di Android, tidak tersedia selain Android di iPhone maupun Windows Phone, ya, atau di komputer, PC atau laptop. Bisa jadi memang aplikasi Android ini juga bisa digunakan di emulatornya laptop, tapi kami tidak menyarankan karena nanti aplikasi uji coba saat ini ini hanya untuk uji coba karena yang pastinya nanti akan tersedia di Play Store. Saat ini kita sedang proses prosedur dari Google. Semoga dalam waktu 1-2 hari ini sudah siap, jadi Bapak Ibu nanti bisa mencoba, adik-adik juga nanti bisa mencoba ya. Nah, cuman kami tetap menyarankan tidak menggunakan emulator karena kami tidak menjamin jika ada kendala kaitannya dengan nanti soal maupun jawaban soal tersebut. Nah, aplikasi ini digunakan nanti ketika aplikasi ini nanti digunakan semi online. Jadi pada saat kapan aplikasi ini online dan pada saat kapan aplikasi ini offline, yaitu ketika kalau untuk online ketika melakukan login, melihat jadwal ujian, juga melihat juga ketika mengupload hasil ujian. Nah, ketika menjawab soal, itu udah mulai menjawab soal, itu aplikasinya tidak membutuhkan internet, jadi bisa offline. Berarti tidak membutuhkan internet. Jadi ketika sedang menjawab, internetnya lagi naik turun nggak apa-apa. Tapi tolong pastikan ketika ada login, mau mulai soal, dan ketika upload jawaban, ketika selesai, pastikan internetnya baik. Ya. Nah itu dari kita. Kalau untuk requirement-nya, kita nggak besar, minimalnya 2 GB dengan Android 4.4, kameranya minimal 8 megapiksel. Kenapa? Karena kaitannya nanti untuk lomba matematika sama IPA. Karena nanti soal IPA sama matematika adik-adik harus membuat rincian atau penyelesaian rumus dari soal tersebut. Nanti soal tersebut diisi di soal dengan memuat di kertas menggunakan HPS warna putih sebaiknya. Nanti habis itu difoto baru diupload, ya. Jadi itu tadi requirement-nya. Sekarang bagaimana nanti cara menggunakannya? Nanti akan ada di website Puskesmas, yaitu di sd.pusat-nasional.kemdikbud.go.id di linknya. Nanti download saja karena downloadnya nanti melalui Play Store, ya. Nah setelah di Play Store, nanti Bapak Ibu atau adik-adik bisa langsung menjalankan aplikasinya. Loginnya dapat dari mana? Loginnya bagi yang sudah dapat dari dinas, silahkan menggunakan yang dari dinas. Bagi yang belum dapat user dan passwordnya, silahkan hubungi dinas supaya mendapatkan passwordnya. Ya. Nah, dulu jadi mulai itu. Jadi nanti ketika aplikasi itu sudah terinstall, maka akan muncul halaman pertama adalah halaman login. Ya. Nah, seperti ini tampilannya. Di mana tampilannya ada untuk login menggunakan NISN dengan password. Nah, NISN-nya tentu NISN peserta, ya, yaitu NISN adik-adik semua. Nanti passwordnya akan digenerate oleh sekolah, oleh dinas. Nanti dapat passwordnya, silahkan login di sini. Nah, ketika login inilah kita menggunakan internet, wajib ada internet. Silahkan untuk diketik.
Ini contohnya kita input NSN 04 nanti mau sama buka 02 sudah bisa mau ya 335 gitu ya. Nah, passwordnya tolong nanti di sini. password mau diganti. Nah, setelah masuk, misalkan sudah selesai, klik tombol masuk. Nah, ketika pertama kali dapat user password, maka diminta untuk mengganti password. Ya, jadi ketika dapat pertama kali dari dinas, silakan input di di sini dan silakan ganti yang sesuai peserta atau adik-adik yang gampang diingat. Tapi tolong perhatikan, jangan sampai diketahui oleh orang lain, karena nanti bisa disalahgunakan oleh orang lain dengan menjawab yang salah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini juga, ketika login hanya satu device yang diizinkan untuk login. Jadi kalau nanti misalkan dalam uji coba ini masih menggunakan handphone orang tua, nggak apa-apa, silahkan. Tapi ketika sudah selesai uji coba, pastikan melakukan logout dari aplikasi ini supaya nanti ketika pelaksanaan ujian dan menggunakan device lain bisa dipakai. Nah, kalau tidak, maka tidak akan bisa digunakan kecuali menggunakan akun handphone sekarang yang dipakai untuk uji coba. Lanjut, Bapak. Nah, setelah passwordnya diinput, lanjutkan. Nah, kita sudah berhasil, ada notifikasi berhasil. Nah, di sini ada 3. Saya sebelum situ, di atas yang warna biru itu ada keterangan tanggal sama jam dari yang tertera di handphone. Di bawahnya ada tuliskan waktu server, yaitu 16.21. Nah, di sini hanya untuk informasi bahwa waktunya ternyata sama handphone dengan waktu server. Mungkin nanti kalau teman-teman atau adik-adik peserta di Jawa tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan ini. Tapi kalau untuk peserta atau adik-adik yang di wilayah Bali, Sulawesi, Papua, dan Maluku, mungkin akan bergeser 1 atau 2 jam. Tidak apa-apa. Nanti yang akan dilihat adalah untuk waktu server. Ya, mulainya sesuai dengan waktu server. Contoh misalkan nanti lombanya adalah jam 8.00, itu artinya jam 8.00 yang ada di server. Ya. Nah, berikutnya ada 3 ikon yang kami sudah siapkan di sini, yaitu jadwal ujian. Ini agak cepat. Di tombol klik, ujian diklik. Nah, jadwal ujian ini hanya menampilkan kalender saja. Kapan pelaksanaan dari ujian tersebut. Boleh diklik, Bu? Oke. Jadi ini hanya menampilkan saja kapan kira-kira pelaksanaan lomba tersebut dalam bentuk kalender, ya. Baik lagi. Nah, berikutnya adalah berikutnya adalah yang di sebelah kanan dulu, yaitu tombol ujian. Jadi kalau adik-adik peserta nanti sudah dialokasikan ikut ujian mana, maka di sini akan muncul jadwal ujiannya. Yang mungkin sekarang belum ada, tapi nanti akan muncul ujiannya, jadwal ujiannya. Oh, sudah keluar kapan ujiannya, tanggal berapa, jam berapa, semua. Ya. Nah, saat ini karena belum ada, memang belum diinput, ya. Baik, Bu. Nah, ini yang mungkin yang akan coba paparkan petunjuk dalam ujian. Ya, petunjuknya ada di aplikasi, jadi tidak perlu download video. Jadi bisa ikutin klik petunjuk yang ada di sini. Iya, ternyata putus. Nih, extended. Nah, Taekwondo share screen. Boleh dimatiin dulu. Lu boleh coba lagi. Oke. Sekarang kita klik yang petunjuk ujian. Nah, dilihat di sini ketika nanti pencetakan ujian ada keterangan di sebelah kanan, yaitu warna kuning. Di sini tertulis 30. Ini artinya adalah total waktu ujiannya. Total keseluruhan, misalkan matematika. Nah, ini total waktunya, contoh 30 menit. Nanti ini akan ketika sudah mulai dia akan hitung mundur.
Setelah berhitung mundur terus. Nah, di sini adik-adik peserta bisa lihat nanti berapa sisa waktu dari soal yang harus dikerjakan. Ya. Nah, nextnya lagi, setelah kelihatan ini, informasi sebelah kirinya, yaitu adalah info tentang berapa soal yang sudah dijawab dari total berapa soal yang ada. Juga menjelaskan pertanyaan soal ini adalah soal dari berapa. Ya, ini yang masih informasi. Nextnya. Nah, di sini ada jenis kami disebut tipe soal, ya. Karena setahu saya ada 3 tipe soal, yaitu pilihan ganda, uraian singkat, sama uraian, ya. Nah, di sini kebetulan contohnya adalah pilihan ganda. Berarti saat ini contohnya sedang di pilihan ganda. Next, jadi nanti kalau dilihat sekarang lagi tipe soal mana ada di sini. Next lagi, Bu. Nah, setelah itu di sebelah kirinya, nah ini yang tulisannya warna merah itu adalah sisa waktu pengerjaan dari masing-masing tipe soal. Jadi misalkan pilihan ganda sisa soalnya 10 menit kalau contoh di sini. Dari total berapa menit? Dari total 30 menit seluruh soal, baik pilihan ganda, uraian singkat maupun uraian. Ya, nanti di sini akan ketahuan sisa berapa lagi nih pilihan gandanya, gitu ya. Next. Nah, setelah itu di sini adalah contoh pertanyaannya. Pertanyaannya ada di sini soal pilihan ganda, ya. Setelah pertanyaan nanti bisa dilihat berikutnya adalah pilihan jawaban. Pilihan jawabannya ada di sini, silakan pilih mana yang mau dipilih, ya. Silakan pilih salah satu. Setelah itu next. Setelah itu adik-adik peserta bisa memilih tombol jawab atau tombol sebelah kirinya yaitu lewati. Nah, tolong klik untuk tombol jawab ini akan menyimpan jawaban dari peserta. Dan nanti soal di sini tidak bisa dikoreksi lagi. Jadi kalau misalkan tekan tombol ini, misalkan pilih nomor 1 yaitu prokaryotik, maka setelah dipilih tidak bisa ubah. Misalkan kita mau ganti menjadi makroskopis, gitu. Nah, itu udah nggak bisa karena sudah ditekan tombol jawab ini, ya. Jadi tolong jawab mantap. Tapi ragu-ragu anak boleh ini deh. Maka nanti khusus beberapa mata pelajaran, contohnya IPA, itu ada namanya sesi istirahat. Nah, sesi istirahat ini masing-masing soal berbeda. Nah, dari masing-masing soal berbeda, di contoh ini kebetulan contohnya adalah sama 10 menit. Ya. Nah, 10 menit, di sini soal adik-adik peserta tidak perlu berpikir, cukup istirahat, minum santai, nanti ngobrol sama orang tua. Diskusi bagaimana baiknya di soal berikutnya, ya. Nah, setelah itu next sesi berikutnya, contohnya dalam hal ini adalah uraian singkat. Oh, berarti setelah PC nanti istirahat. IPA ya, Pak. Nah, di sini ada uraian singkat contohnya. Contoh uraian singkat, di atas adalah uraiannya, ya, 2 lingkaran segala macam. Boleh diketahui pusatnya adalah P. Nah, di bawahnya di kotak bawahnya itu ada pertanyaannya, ya. Pertanyaannya ada di bawahnya. Nanti setelah ini silahkan ketik jawabannya di sini. Ini contoh dari soal atas adalah uraiannya di atas, pertanyaannya di tengah, yaitu ini contoh soal uraian singkat. Panjang tangensial dari aliansi eksternal adalah, silahkan isi di sini, ya. Ditulis misalkan sama dengan 5 cm atau 5, terserah isinya 5 cm atau 5, terserah. Nanti jika dibutuhkan ada soal seperti ini, mungkin dibutuhkan bagaimana uraian pengerjaannya, kenapa bisa dapat 5 cm. Nah, ada tombol kamera, nanti ada penjelasan di berikutnya. Silakan klik di kamera, nanti foto pekerjaannya. Nah, tadi yang seperti saya bilang, nanti tolong ketika menjawab, khusus untuk matematika atau IPA yang ada butuh uraian, siapkan kertas putih supaya nanti ketika menjawab bisa difoto. Kenapa harus putih? Supaya lebih cerah saja. Ketika difoto nanti tidak ada kendala, ya. Nah, setelah selesai, next. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan di awal adalah tombol jawab. Sekarang adalah tombol lewati. Apa bedanya tombol jawab dengan tombol lewati?
Nah, tombol lewati ini, kalau adik-adik peserta ragu, misalkan tadi menjawab di Mas Eti, gitu ya, ternyata belum tahu nih hitungannya, belum, masih ragu gitu ya. Nah, nggak usah tombol klik jawab, tapi klik saja tombol lewati. Dengan menekan tombol lewati, jawabannya tetap tersimpan. Jadi yang 5 cm tadi cuma nanti bisa lagi melihat hasilnya apakah benar atau tidak. Nah, pertanyaannya kapan ini bisa dilihat lagi nanti soal ini, padahal ini kita lewati. Nah, soal yang terlewati nanti akan bisa dilihat ketika sudah sampai ujung soal. Ketika soal masih ada soal yang dilewati, maka akan kembali ke soal yang dilewati pertama kali. Itu jawab lagi terus sampai semuanya terjawab atau sampai waktunya selesai. Nah, apa yang terjadi ketika semua jawaban sudah terlewati, tetapi waktu sudah habis, belum ditekan tombol jawab. Nah, ketika waktunya nanti sudah sampai habis, maka jawaban itu akan tetap tersimpan. Dan itu akan disimpan oleh sistem sebagai jawaban peserta. Ya, jadi walaupun dengan menekan tombol lewati, jawaban itu sudah tersimpan. Nah, ketika soal di sini, semua jawaban yang tadi dijawab, baik pilihan ganda, nanti uraian singkat sekarang atau nanti uraian, itu semuanya masih tersimpan di handphone, ya, belum dikirim ke servernya Puskesmas. Jadi karena memang konsepnya kita semi online, ya. Habis itu next. Nah, ini contoh berikutnya adalah di uraian. Nah, di uraian sama dengan uraian singkat, itu ada namanya untuk upload foto. Bukan upload, mengambil gambar, ya. Tadi misalkan untuk perumusan, untuk persamaan, grafik, dan lain-lain, selain mengisi jawaban di situ, juga bisa difoto. Nah, jadi fotonya tadi, pengerjaannya di kertas HPS warna putih, di adik-adik peserta menulis, nanti setelah selesai difoto. Nah, foto ini harus dilakukan dari handphone peserta, tidak bisa dilakukan di komputer. Tidak ada pilihan upload gambar di sini, yang ada hanya foto. Jadi tidak bisa upload gambar ketika memberikan jawaban melalui uraian atau perumusan ini, ya. Ketika ada dikirim, difoto, disimpan, jawab, habis itu selesai. Nah, nextnya lagi. Nah, ketika sudah semua jawaban selesai, semua jawab sudah terjawab, baik pilihan ganda, uraian singkat ataupun uraian, maka di sini adik-adik peserta bisa tekan tombol selesai. Nah, coba tekan tombol selesai untuk menyelesaikan ujian. Tetapi sampai sekarang soalnya ini belum terupload, belum terkirim ke servernya Kemendikbud, ke Puskesmas. Jadi supaya jawaban adik-adik peserta sampai ke kami, ke server Kemendikbud ataupun Puskesmas, nah, tekan tombol upload jawaban ini. Nah, di sini ada keterangan, jawaban akan diupload, pastikan Anda terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, ketika ini diupload, ya, maka next saja dulu, apa? Nah, tekan tombol upload, maka di sini akan ada proses pengiriman data. Jadi adik-adik tidak perlu ngupload manual, cukup tekan tombol tersebut, datanya akan dengan data akan dikirimkan ke server kami yang di Kemendikbud. Mungkin kalau di sini ada operator dapodik di sekolah, ini hampir sama dengan tombol sinkron kalau di dapodik, ya. Nah, berikutnya yaitu kalau setelah login, adik-adik bisa melihat, adik peserta bisa lihat, sekarang saya sebagai siapa, khawatirnya salah misalkan yang dikasih akun yang namanya Marisa, ternyata bisa salah. Contoh di sini, nah di sini ada tombol profil kanan bawah, ya, yang gambar orang itu, ikon orang, tombol profil. Dan di sini ada tertulis Erlan Maulana Ibrahim. Nah, ini pesertanya. Jadi adik-adik peserta nanti bisa cocokin namanya benar atau tidak, ya, namanya ini. Kenapa? Tolong perhatikan ini juga. Karena kalau ini tidak sama dengan adik-adik peserta, artinya adik-adik peserta menjawab untuk orang lain, ya. Jadi pastikan namanya sama dan dari sekolah yang sama.
Handphone di sini kalau ternyata berbeda dengan yang ada di aplikasi, silahkan hubungi dinas untuk mengganti nomor handphonenya. Iya. Ya, sama juga dengan email, juga dengan alamat rumah. Nah, di sini ada tombol tadi keluar. Ini artinya untuk log out ya, ide dari aplikasi ini. Jadi kalau misalkan hari ini ada adik-adik peserta yang menggunakan handphone orang tua, nggak apa-apa, silahkan pakai. Nanti ketika selesai, pastikan logout dari aplikasi ini supaya nanti adik-adik pesertanya bisa menggunakan ketika pada saat pelaksanaan. Ya, coba tekan dulu, tekan tombol keluar. Nah, di sini ada pertanyaan konfirmasi, yakin akan keluar, silakan keluar. Ya, oke. Dari saya itu, mungkin catatan saya nanti adalah pastikan internetnya baik ketika login dan ketika upload jawaban. Ya. Dari saya mungkin cukup, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lutfi. Kita tersisa 25 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Mbak Marisa boleh dibuka untuk kolom chatnya? Bisa saya buka bentar. Oh, udah. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Jadi kalau memang ada pertanyaan terkait aplikasi, silakan ditulis di chat. Nanti mendengarkan orang lain. Kami sini kan banyak saya mempelajari, mau kan penjenengan rekam. Iya, rekam. Aku umat, aku udah cek bocah bingung kan kersane. Upload apakah bisa dibantu pembimbing? Boleh, tapi harus dari device peserta ya. Nama aplikasinya nanti KSN SD dan nanti akan ada di website Puspersnas SD. Passwordnya belum bisa, minta ke dinas untuk riset ya, dari Distrik nih, Distrik Cilegon. Dan tolong tadi ada beberapa kasus, misalkan dinas pendidikan melakukan generate berkali-kali, mohon gunakan yang terakhir kalau generate. Jadi untuk dinas pendidikan kalau mau ngeriset salah satu siswa saja atau peserta, jangan melakukan generate, tapi lakukan riset password. Ya. Password untuk aplikasi uji coba nanti minta ke dinas ya, dari sekolah. Nah, ini sama ya, tadi dari Santa Maria Cirebon, tadi yang sudah saya jelaskan, kalau invalid silakan minta riset ke dinas saja. Bisa di laptop tidak? Tadi dari SDN Ranca Bango, Mbak Fit, ini apakah siswa harus divideokan ketika mengerjakan soal? Iya. Mohon dijawab. Iya Pak, video itu memang wajib sifatnya, tidak harus dari awal sampai akhir. Jadi cukup durasinya maksimal 1 menit atau sekitar 45 detik begitu Pak. Nanti videonya itu dikirim ke email. Emailnya akan diinfokan nanti Pak di chat. Sekian, mungkin silakan dilanjut. Berikutnya, pada waktu istirahat, durasi waktunya tidak dihitung ya. Di durasi pengerjaan soal tidak dihitung. Jadi durasi ketika istirahat itu di luar waktu total istirahat. Kan ada pilihan ganda, orientasi singkat terus. Ini kok ada yang bertanya ya, NSN itu apa? Adik mungkin nggak tahu ya. Tanya dulunya Adik, NSN itu adalah nomor induk siswa nasional. Ada di raport kalau adik-adik ingin tahu ya. Pakai seragam apa? Tadi kayaknya saya bantu jawab aja ya Mbak Fitya. Ini belum diputuskan pakai seragam apa. Tapi mungkin untuk seragaman tadi bisa menggunakan seragam sekolah kali ya. Iya. Ada pertanyaan untuk IPA, ada soal uraian enggak? Nanti akan muncul lah, ada atau tidak. Tapi setahu saya ada. Untuk bukti upload mohon tampil Pak dari Kabupaten Basel di Bangka Selatan ya. Bukti upload itu apa? Nanti kami akan kasih keterangan bahwa status jawaban sudah terupload atau belum ya. Pelaksanaan apakah di sekolah atau di rumah? Saya jawab ya. Pelaksanaan ujian dilakukan di rumah. Jadi siswa tidak keluar sekolah, tidak keluar rumah ya. Terus dari Daniel Persipal,
Kak, saya salah input nomor telepon. Nah, silakan hubungi dinas untuk koreksi nomor handphonenya ya. Instansi apa? Instansi itu sekolah maupun dinas ya. Dan untuk pertanyaan esai, apakah ditulis lengkap jawabannya? Mengingat ngetik di HP bisa lama. Nah, sebenarnya bisa dua pilihan. Bisa mengerjakannya di kertas, ya. Habis itu difoto. Itu sebagai jawabannya, ya. Tapi tetap disarankan tetap menginput isi apa ya? Isi Apa namanya? Jawaban yang apa yang pendeknya. Kita tetap input jawaban pendeknya dan nanti jawaban panjangnya tulis di kertas, silakan habis itu difoto. Ya, supaya bisa dibaca oleh juri. Fungsi gambar kamera apa? Tadi sudah saya jelaskan untuk upload untuk memfoto pekerjaan apa jawaban untuk yang seperti rumus, grafik dan segala macam. Mbak Fit, ada pertanyaan dari Distrik Banyuwangi, sejauh mana posisi pendamping monitoring? Silakan. Ya, Pak Faisal, bagaimana dengan pertanyaan itu, Pak Faisal? Posisinya pendamping sejauh mana? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Posisi pendamping, kalau memang pendamping yang ada di lokasi, jadi harus memang mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi minimal itu kan 1-2 meter ya. Nah, jadi lalu pendamping itu bertindak sebagai pengawas, jadi bisa melakukan rekaman foto, lalu perekaman video, durasinya mungkin 45 detik atau 1 menit. Tidak boleh terputus-putus perekaman videonya gitu. Mungkin demikian Mbak Fitri. Oke Pak, kemudian Pak yang pendamping itu tadi bagaimana Pak? Apakah ditunjuk oleh dinas gitu Pak? Ya, untuk pendamping ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bisa menetapkan atau menunjuk pengawas atau guru untuk menjadi pendamping gitu. Dan pendamping ini tidak sebagai pembina. Artinya pembina adalah memberikan kemudahan berupa jawaban-jawaban pada peserta atau membantu peserta dalam melakukan jawaban soal. Itu yang tidak diperbolehkan karena apabila diketahui pendamping peserta dan orang tua juga melakukan pengisian fakta integritas atau surat pernyataan. Itu, Mbak. Terus satu lagi Pak Faisal, ada yang tanya bagaimana cara mengantisipasi kecurangan gitu Pak? Kecurangan yang dilakukan oleh si peserta ya sudah, jangan melakukan kecurangan. Artinya ikuti rambu-rambu yang diperbolehkan dan jangan melakukan rambu-rambu yang tidak diperbolehkan oleh panitia pusat. Rambu-rambunya ada, bisa download di panduan teknis pelaksanaan, itu sedikit apa yang boleh dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan oleh peserta dalam melaksanakan seleksi tes, seperti menggunakan alat bantu dalam pengerjaan soal gitu, alat bantu hitung itu tidak diperkenankan, dan kamus dan buku catatan anak-anak itu tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada saat pelaksanaan seleksi. Jadi hal-hal semacam itu yang tidak diperbolehkan. Kalau hal-hal itu dilanggar, artinya itu melakukan kecurangan. Demikian Mbak. Dilanggar apa sorak direkam? Terima kasih. Pas direkam upload semingkir kan Kemudian iso. ada banyak bertanya juga mengenai sistem porsi penilaian, apakah ada pengurangan atau tidak. Untuk itu bagaimana Pak Faisal dengan sistem penilaiannya?
Nah, di sistem penilaian sudah kami sampaikan juga itu ada proses penilaiannya di di pandu teknis pelaksanaan. Jadi silakan nanti adik-adik atau bapak dan ibu guru ataupun dinas silakan mendownload di laman kami di sd.nasional.kemdikbud.go.id. Nanti itu silakan aja kliknya pandu teknis pelaksanaan dengan logo KSN. Itu Mbak. Iya. Baik. Terima kasih Pak Faisal. Ya, Lanjut Bapak. Oke, tadi saya lihat ada pertanyaan kaitannya dengan kamera. Nah, mungkin saya ngasih tips saja untuk adik-adik peserta. Nanti ketika menjawab soal, pastikan cahayanya cukup. Kalau di rumah itu mungkin yang mengerjakan di teras kali ya, supaya cahayanya terang. Dan kedua, kalau misalkan foto pertama kurang bagus, boleh difoto kembali yang kedua, maka dia akan menimpa yang sebelumnya. Jadi yang akan disimpan adalah yang terakhir. Nah, ini ada pertanyaan Mbak dari Kabupaten Kendal. Siswa di luar jaringan internet atau daerah terpencil apakah boleh mengerjakan di sekolah? Mungkin ini nanti yang Pak Faisal jawab. Maka Pak Faisal. Ya, silakan Pak Faisal. Iya, Kang Lufri, Mbak Fitri. Jadi dalam seleksi KSN SD tahun 2020 ini di masa pandemi Corona, jadi anak-anak tidak diperkenankan untuk mengerjakan tes selain dari rumah. Jadi pengerjaan soalnya ini dari rumah peserta, tidak dari sekolah ataupun dari tempat yang lainnya. Demikian Kang Lutfi. Siap. saya ini ada yang bertanya kaitannya dengan apa yang dilakukan jika ada bug di aplikasi. Berarti dinas ya. Silakan nanti koordinasi dengan tim kami di pusat untuk koordinasi. Kami terus terang sudah mencoba beberapa kali untuk menjawab, dan semoga itu tidak ada kendala ya Pak ya di lapangan. Serta 10 ikut dikumpul ke, iku nyata-nyata iku hasil pikirannya gini apa orang. Nah, apakah ada jadwal tersendiri untuk sistem uji coba sebelum hari pelaksanaan? Ngumpulnya 10 kita lagi berpikir untuk melakukan kita kalau sebut adik-adik kalau sampai try out ya, mudah-mudahan bisa kami laksanakan di minggu depan. Kita sebut ujian try out. Nah, diharapkan itu tidak ada kendala. Apakah perlu cara dengan waktu hanya 40 menit kalau di terakhir yang kami dapat? Saya kira ini masih sama ya, guru pendamping MTK dari SD Islam Al-Azhar masih sama dengan juknis Bu, kami tidak keluar dari juknis. Jadi soal waktu nanti Bapak bisa lihat nanti di situ ya. Ada pertanyaan, kalau asal ketik bagaimana Pak? Apakah ada pengurangan nilai? Waduh, ini luas ya, definisi salah ketik. Tapi kalau definisi salah ketik yang akhirnya menjadi dasar jawabannya salah, ya tentu ada pengurangan nilai. Nah, ini ada pertanyaan lagi, apakah pada saat mengirim data permasalahan sinyal, bagaimana Pak? Nah, kami memang menyediakan waktu untuk mengupload soal itu agak lama, sekitar sejam setelah jadwal ujian selesai. Jadi saya kira masih ada waktu untuk mengirimkan soal, berupaya untuk mengirimkan soal. Oke, ini dari SDIT Insan Sejahtera Sumedang mengenai lewati jawaban. Jika waktu sudah habis tapi belum diklik jawab soal, masih lewati soal, apakah sementara itu terkirim ke server atau tidak? Baik. Tadi sudah saya jelaskan, terkirim. Jadi walaupun ditekan tombol lewati, jawaban akan tersimpan di handphone, dan ketika waktunya habis, otomatis jawaban itu yang akan disimpan sebagai jawaban peserta. Oke, ada lagi. Sudah saya jawab ya, yang kalau di laptop nggak saya jawab lagi. Para muncul mana ya? Menanggulangi sing pamane. Nah, ini ada pertanyaan, apakah ada notifikasi bahwa upload jawaban sudah berhasil? Nanti ada.
Ora menanggulangi nek sing Oke, ini ada pertanyaan bagus versi teknis dari guru pendamping MTK SD Islam Al Azhar. 1. Jika ada telepon masuk saat mengerjakan apakah tetap aman atau kita kondisikan jangan sampai ada telepon masuk saat mengerjakan. Kami merekomendasikan yang kedua, yaitu ketika sedang mengerjakan soal, matikan tadi, tolong diposisikan tidak bisa terima telepon. Tapi memang belum tentu semua handphone punya fitur itu. Tapi kami sudah berupaya, kalaupun ada telepon masuk, maka posisi jawaban masih akan tetap tersimpan. Cuman tolong perhatikan, waktunya akan hilang. Ya. Jadi kalau bisa ketika ada telepon masuk, tolong secepatnya bilang nanti ya telepon kembali karena ya. Kalau dijawab, waktu pengerjaan akan terkuras di situ. Oke, ada lagi. Jika waktu habis dan tidak sempat klik tombol selesai, apakah jawaban akan tersimpan? Akan tersimpan. Kalau kosong nilainya berapa? Nanti ada di juknis. Kita printing pengaturan ini. Ada lagi. Pada waktu pengisian data di awal saya menggunakan HP ortu, sedangkan nanti saat hari H saya menggunakan HP saya. Bagaimana? Silakan ke dinas untuk mengganti nomor handphone. Apakah setelah menjawab akan diberikan jawaban yang benar? Tentu tidak, ya. Nanti dibocorin, ya, jangan. Nanti, oke, kalau mungkin ada pertanyaan, apakah nanti setelah selesai langsung dikasih tahu nilainya berapa? Belum, karena nanti yang menentukan penilaian semuanya ada juri, ya. Ini yang saya nggak bisa jawab ya, Pak Mas Faisal. Kalau pengawasnya disuap, piye? Saya nggak bisa jawab, Pak Faisal. Ya kalau disuap buat apa? Emang menjamin kalau disuap itu benar semua dan akan juara tingkat nasional? Kan nggak menjamin, tapi kan yang pasti itu berdosa. Baik, mungkin saya jelaskan dulu Bapak Ibu ya. Salah satu kami mengatasi kecurangan atau misalkan pengkopian data jawaban. Kami mengacak semua soal yang didownload oleh peserta. Jadi kalau misalkan peserta ini downloadnya, misalkan walaupun sebelahan rumah, ya, ketika dia download, urutan soal kami acak sehingga tidak sama dengan sebelahnya. Walaupun sebelah handphonenya sebelahan pun akan teracak, jadi tidak bisa sama. Ya, jadi kalau di copy ya salah sendiri, belum tentu benar. Atau rata-ratan kami anu Pak. Aku pikir soal, aku pikir soal. Ya, berikutnya ada lagi nih pertanyaan tapi sudah dijawab sama Pak Faisal. Kalau selesai dengan cepat, apakah dapat penambahan poin? Jika ditemukan yang sama, maka bisa jadi itu menjadi poin lebih ya Pak Faisal. Iya betul Kang. Ya, nilainya sama. Oke. Upload foto, cara pengerjaan soal langsung upload pada saat itu atau diselesaikan dulu semua baru upload. Kalau upload foto sangat disarankan langsung. Ketika selesai langsung, karena kalau misalkan nanti waktunya habis, fotonya tidak terupload, maka jawabannya tidak akan terkirim ke server. Jadi harapan kami
yang jawaban coret-coret tadi, misalkan di dalam kertas, itu langsung difoto ya. Foto berarti menggunakan ini kita. Iya langsung. Ya, Pak mengingatkan waktunya tersisa 6 menit lagi Pak. oke. Ada lagi dari Kena, pengkoreksian apakah secara manual seperti Google Form, misalkan jawaban benar 3 cm, tapi siswa menjawab 3 cm, saya belum paham nih. Yang jelas kami tidak menyediakan pengkoreksian secara manual. Berikutnya, oke sudah. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari SD Musapen Jogja, dari Khaira Kinasi. Pak, kalau simbol pecahan pangkat DLL bagaimana ya? Nah, ini masuknya ke dalam rumus ya, Dek ya. Jadi kalau yang rumus cuma ditulis dalam kertas, dijelaskan, nanti difoto. Ya. Nggak rumus kan berarti kan ini kan Ada lagi dari Wates, SDN 2 Wates, apakah yang ke dinas untuk mengambil kasus boleh diwakilkan oleh wali kelas? Makanya kan akar Faisal atau Mbak Fik gimana? Makin Gimana kan maksudnya? Berarti siapa yang Udah, udah kertas. kertas Yang ambil kertas kasus dong. apakah boleh diwakilkan oleh wali kelas? Sing ketikannya mboten usah. betul. Nah, Angel dinas akar sih. Nek kene ketik kan angel ra ono. Nulis mendok kene terus di foto. Ditulis jawaban Dijawab mana kan, Mbak akar Fitri? coba, nah, terus kemarin terakhir jawaban nanti terus kotak. Kalau pendistribusian Oh, sorry Pak. Jawabannya dok kene Ah, foto. Si password ya Pak. Akun ya. iya ya. Jadi untuk akun peserta KSN SD itu di-generate oleh Dinas Kabupaten Kota Pak. Jadi minta bantuan untuk Dinas Kabupaten Kota membantu peserta dengan mengeneratkan akunnya. Tata caranya itu kami sudah kirimkan melalui grup WA ataupun Telegram Bapak dan Ibu. Jadi adik-adik atau jadi sekolah yang belum mendapatkan akun peserta, minta tolong koordinasinya ke Dinas Kabupaten Kota. Begitu Bapak Ibu semuanya. Baik. Ini saya langsung aja buka terakhir pertanyaan, tentang lagi ya Mbak Fid ya. Ya. Apakah jika kita memilih jawaban lalu kita ganti, apakah pengaruh dengan nilai? Tidak. Yang kita simpan adalah jawaban terakhir. Kecuali jawaban terakhir ya yang kita simpan. Untuk mengumumkan jawaban nanti nilai via apa ya? Pengumuman peringkat nanti ada di website Puspresnas. Ya. Di pusat.persentasi.nasional.kemdikbud.go.id. Dari Kota Cirebon sudah diberikan akses ke sekolah, tapi pada saat masuk di aplikasi uji coba invalid. Terima kasih. Di reset saja, jangan yang generate, tapi di reset aja pas. Untuk melakukan generate lebih dari sekali, gunakan file yang terakhir, jangan gunakan yang pertama. Wah, ini teknik nanti satuan seperti CM persegi rupiah, apakah ditulis pada isian singkat? Saya kira kalau memungkinkan silahkan, tapi kalau tidak tolong foto sekalian, jadi biar kuat ya yang dikirim. Bagaimana cara membedakan soal uraian dengan dengan isian singkat? Tadi di paparan saya ada di kolom di sebelah kanan itu kurang tipe ya, ada tidak putus. Nah, ini ada lagi, kalau tiba-tiba ada kendala sedang mengerjakan seperti lag atau error, gimana? Jawaban yang sudah tersimpan tidak akan hilang, ada lag ataupun error. Kami sudah mencoba, tapi tentu namanya aplikasi tidak semuanya sempurna. Kami sudah berusaha untuk ketika post close pun atau aplikasinya hang, itu mati atau lagi mengerjakan handphone di restart, itu status terakhir akan tetap tersimpan. Untuk
Untuk jadwalnya nanti sambil menunggu pengumuman dari Puspersnas ya. Mbak Fit, berapa lama lagi? Oke, Pak Ulfi, waktunya tinggal 1 menit lagi sih, Pak. Baik, kalau udah 1 menit, saya selesaikan, saya kembalikan ke Mbak Fitri. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ulfi dan Fit sudah menjelaskan mengenai petunjuk teknis dan penggunaan aplikasi. Kemudian selanjutnya nanti kita akan coba infokan juga mengenai diskusi kali ini dengan upload videonya. Nanti akan kita share linknya melalui Dinas Kabupaten Kota Provinsi. Untuk sesi kali ini kita cukupkan gitu ya Pak Faisal ya. Iya, Mbak. Jangan lupa untuk adik-adik semua, Bapak dan Ibu di rumah tetap ingat 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, satu lagi, mencuci tangan. Terima kasih Bapak Ibu telah mendampingi anak-anak, Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten Kota, kemudian dari Dinas Provinsi juga. Terima kasih telah bergabung. Selamat sore, semoga dalam keadaan sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin,